Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-47, di mana kita akan membahas tentang Nabi Amos. Di mana Amos adalah seorang nabi di Israel pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan memang tidak banyak berita atau catatan sejarah tentang Nabi Amos di luar dari tulisannya di dalam kitab Amos, di mana nama Amos sendiri berarti adalah terbeban atau pemikul beban. Dan diperkirakan tanggal penulisan kitab ini sekitar tahun 760 sampai dengan 755 sebelum Masehi. Dan pekerjaan dari Nabi Amos adalah peternak domba, lalu juga termasuk petani. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang misionaris, penginjil, dan Nabi Allah. Di mana Nabi Amos hidup sejaman dengan Yesaya dan Nabi Mika di Yehuda dan Yunus serta Hosea di Israel. Dan ada beberapa hal yang cukup penting yang dituliskan dalam kitab Amos. Kita baca dalam Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan oleh Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi di sini dijelaskan tempat tinggalnya, bahwa Nabi Amos ini berasal atau tinggal di daerah Tekoa. Ya. Lalu pekerjaannya adalah peternak domba. Dan ada lagi pekerjaan dari Nabi Amos ini yang tertulis di dalam Amos 7 ayat 14. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Jadi jelas ya, pekerjaan awal dari Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Dia berasal dari Tekoa, di mana Tekoa ini adalah sebuah desa di Yehuda yang berjarak kurang lebih sekitar 19 kilo sebelah selatan Yerusalem. Nah, kita akan masuk di bagian kedua, di mana kita akan mendengarkan bagaimana kisah perjalanan hidup dari Nabi Amos. Memang Amos dikenal sebagai salah satu kitab yang disebut di dalam Alkitab adalah kitab nabi-nabi kecil. Dan kita sudah mendengar bahwa memang Nabi Amos ini hidup pada zaman pemerintahan Raja Usia dari kerajaan selatan, dan Yerobeam kedua, anak Yoas di kerajaan utara, di mana masa pemerintahan kedua raja ini diperkirakan antara 767 sampai 753 sebelum Masehi. Dan pada saat itu kerajaan utara mengalami masa-masa kejayaan, khususnya di bidang ekonomi, militer, dan politik. Akan tetapi, Nabi Amos menjumpai banyak
ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga kita melihat bahwa pada akhirnya Nabi Amos dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, untuk menyatakan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam Amos pertama, ayat yang pertama, di bagian terakhir ditulis bahwa 2 tahun sebelum gempa bumi, dan memang ahli purbakala menemukan bukti bahwa terjadi sebuah gempa bumi besar yang merusak pada waktu itu di beberapa tempat di Israel, termasuk ibu kotanya yaitu Samaria. Dan hal ini juga tertulis dalam kitab Sakaria, di mana di Sakaria 14 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda itu. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia." Di sini kita melihat bahwa di dalam kitab Sakaria pun mencatat bahwa pernah ada gempa bumi yang luar biasa dahsyat pada zaman Usia. Nah, di sini kita melihat bahwa Amos mendapat panggilan dari Allah secara pribadi untuk berkhotbah, untuk menyampaikan nubuat dari Allah sendiri. Dan memang pada masanya Amos mendapat panggilan khusus supaya dia meninggalkan domba-dombanya yang digembalakan di padang belantara dengan satu keyakinan bahwa Allah memang betul-betul menginginkan atau memanggil Amos untuk menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk di Betel, di mana kita melihat bahwa Amos tidak bisa menolak panggilan ini. Salah satu yang tertulis adalah di dalam kitab Amos 7 ayat 15. "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Jadi memang sudah jelas panggilan Tuhan terhadap Amos. Dan Amos benar-benar melihat, dalam tanda petik beritanya, mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan sebagai seorang awam yang tanpa status nabi yang resmi, Allah memang memberikan beban atau pelayanan kenabian kepada bangsa Israel yang memberontak, di mana jelas nama Amos adalah pemikul beban atau terbeban. Nah, kita akan melihat Amos dan misinya. Amos diutus untuk memberitakan firman Tuhan di Betel, bukan di Yerusalem atau yang lebih besar. Allah memang menghendaki umat di kerajaan utara mendapat kata-kata peringatan yang cukup keras, di mana Betel adalah kota di mana Raja Yerobeam II beribadah. Jadi Allah mengutus Amos ke tempat di mana para pemimpin bangsa Israel itu mengecewakan dalam hal memberikan penyembahan yang sesungguhnya kepada Yehova. Dan pada saat Allah mengutus Amos pun, Amos diutus kepada orang-orang yang tidak pernah merasa memerlukan pemberitaan firman, bangsa yang tidak membuka hati untuk bisa mengerti firman Tuhan. Jadi memang tugas Amos adalah sangat berat, di mana kita melihat bahwa Amos memberikan peringatan yang keras kepada kerajaan utara, dan memang ada banyak kritik, peringatan, dan ancaman terhadap kehidupan masyarakat pada saat itu yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak mengingat karya kasih Allah terhadap mereka. Dan di dalam hal keagamaan, Amos menyampaikan kritiknya bahwa ibadat mereka tidak berkenan karena tidak didasari oleh sikap hati yang bertobat dan iman yang hidup, serta tercermin dari kehidupan manusia terhadap sesamanya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di dalam kitab Amos ada beberapa bagian utama. Jadi kitab Amos terbagi menjadi 3 bagian utama. Di sini kita melihat apa yang dikerjakan oleh Amos pada saat menerima panggilan dan mendapat penglihatan dari Tuhan. Dalam bagian pertama, di dalam kitab Amos 1, mulai ayat 3 sampai dengan Amos pasal kedua ayat 16, di mana Amos pertama-tama
mengalamatkan berita hukuman kepada 7 bangsa di sekitar Israel, termasuk Yehuda. Sehingga Amos membujuk bangsa Israel supaya menyetujui hukuman Allah atas bangsa-bangsa lain. Maka Amos dengan jelas menguraikan dosa-dosa Israel dan hukuman Allah atas mereka. Nah, ini yang ditulis dalam kitab Amos 2 ayat 6 sampai 16. Jadi di dalam bagian ini, bagian pertama ini menunjukkan berita penghukuman yang akan ditujukan kepada bangsa Israel atas kesalahan mereka yang menghasilkan kebinasaan dan pembuangan terhadap bangsa Israel. Lalu di bagian kedua, di dalam kitab Amos pasal 3 ayat pertama sampai dengan Amos pasal ke-6 ayat 14, dicatat ada 3 berita tegas yang harus disampaikan oleh Nabi Amos, di mana 3 bagian berita tegas ini diawali dengan kata-kata dengarlah firman ini. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Amos 3 ayat 1, Amos 4 ayat 1, dan Amos 5 ayat 1. Di mana berita yang pertama adalah Allah menuduh Israel sebagai umat yang diistimewakan yang telah dibebaskannya dari Mesir. Di dalam Amos 3 ayat 2, firman Tuhan berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Itu berita yang pertama, bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel karena segala kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Berita tegas yang kedua adalah di dalam Amos 4 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Di sini ada kejadian di mana ada wanita-wanita Israel yang makmur di Samaria, yang disamakan dengan lembu-lembu Basan, tetapi mereka memeras orang-orang yang lemah. Dan ini berita tegas yang disampaikan oleh Amos kepada penduduk Israel yang tidak memiliki kepedulian dan kasih terhadap sesama. Bahkan Amos bernubuat bahwa mereka akan digiring sebagai tawanan dengan kail dan kait sebagai hukuman yang layak dari Allah. Di dalam Amos 4 ayat 2 sampai 3. Di sini memang Amos mempunyai kata-kata yang sama bagi pedagang yang tidak jujur, penguasa yang korup, pengacara, dan hakim yang mencari untung sendiri, bahkan para imam dan nabi yang berkompromi. Dan berita tegas yang ketiga di dalam pasal 5 sampai pasal 6, kita baca Amos 6 ayat 1, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, dan orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Di sini dalam pasal 5 sampai 6 Amos mencatat dosa-dosa orang Israel yang menjijikan, dan Amos menghimbau mereka untuk bertobat karena kehancuran yang dahsyat dan hukuman dosa yang sedang datang. Lalu kitab Amos bagian yang ketiga ada di dalam Amos pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal 9 ayat 10. Di sini mencatat 5 penglihatan nubuat Amos mengenai hukuman Allah yang menjelang, di mana penglihatan yang keempat secara jelas sekali menggambarkan Israel sebagai keranjang dengan buah musim kemarau yang ranum dan segera disingkapkan sebagai yang akan membusuk dalam panasnya hukuman Allah. Di sini tertulis dalam Amos 8 ayat 1 sampai 14. Bahkan di penglihatan terakhir Amos melihat Allah sedang berdiri di dekat mezbah, siap memukul ibu kota Samaria dan kerajaan yang merosot itu. Amos 9 ayat 1 sampai 10, di mana kitab Amos ini ditutup dengan janji yang singkat tetapi mengesankan tentang pemulihan kaum sisa yang selamat di masa depan. Bisa dibaca dalam Amos 9 ayat 11 sampai 15. Dan ternyata kitab Amos ini pun dipakai di dalam perjanjian baru. Ada beberapa hal yang menjadi penggenapannya di dalam perjanjian baru. Dan berita Amos ini tampak sekali dengan jelas dalam ajaran Yesus dan kitab Yakobus, di mana kitab Yakobus dan Tuhan Yesus sendiri menerapkan bahwa ibadah yang sejati kepada Allah
bukanlah pelaksanaan formal atau tata cara ibadah saja, tetapi bagaimana mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah yang ditunjukkan dengan perlakuan yang adil dan benar terhadap sesama manusia. Jadi Amos dan Yakobus sama-sama menekankan prinsip bahwa agama yang sejati menuntut perilaku yang benar. Dan ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18. Dan ada hubungannya juga dengan bagaimana menerima orang yang bukan Yahudi di dalam gereja. Nah, inilah kisah tentang Nabi Amos dan apa yang menjadi keteladanan Amos dari kisahnya yang hari ini kita dengar buat kita semua. Yang pasti, kitab Amos ini memang berisi konfrontasi yang tidak tanggung-tanggung dan penuh dengan semangat. Salah satunya adalah konfrontasi antara Amos dengan Imam Amasya dalam Amos 7 ayat 10 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat istimewa dalam kitab Amos, di mana ini menunjukkan bahwa sikap Amos yang bisa diteladani adalah gaya bicaranya yang tegas, semangat yang mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa karakter Amos sebagai seorang nabi adalah karakter yang kuat dan kokoh kepada Tuhan, di mana dia menerapkan standar kebenaran bagi umat Allah. Dan juga Amos menunjukkan kesediaan dan kesetiaannya untuk mentaati, menyampaikan apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi Amos. Di sini kita melihat bahwa Allah akan memakai orang-orang yang takut akan Allah. Allah akan mempersiapkan orang-orang yang secara formal memang tidak dilatih untuk memiliki karunia kenabian, tetapi Allah memperlengkapi Amos dengan banyak hal rohani untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah. Dan di kitab Amos pun kita bisa menemukan beberapa ayat yang sangat inspiratif sekali. Salah satunya adalah Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Lalu dalam Amos 5 ayat 6 bagian A, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di sini kita melihat keteladanan Amos buat kita semua. Mari, kita semua sudah mendengar kisah tentang Amos. Kita mengambil banyak hal positif dari Nabi Amos, yaitu kesetiaan, kesungguhan, ketegasan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap umat Tuhan, bahkan hidup takut Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dengan berkat-berkat rohani, dengan karunia-karunia rohani seperti yang dilakukan oleh Amos untuk menjadi berkat buat bangsa Israel. Dan inilah keteladanan Amos buat kita semua, yang membuat hari ini kita bisa berkata bahwa Amos adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin.